Hai, gas cuy. Kali ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial sekali. Saya bukan martabak ya. Oh, bukan martabak spesial ya. Istimewa boleh, biar mahalan dikit lah ya. Oke, jadi kita kedatangan seorang mahasiswi atau tante-tante. Saya agak bingung Saya merangkap sebenarnya. sih. Oh, merangkap ya. Enggak, bercanda mahasiswi guys, masih mahasiswi. Yuk, bisa kita yuk. mau ngomongin sesuatu yang mungkin agak mengganjal di aku gitu loh kan. Ini Tentang aku apa nih? Mau nanya nih, sebagai seorang pria, sebagai seorang pria aku Oke. pengen nanya nih. Menurut cewek tuh kenapa sih, kan ada yang bilang bahwa cowok itu selalu salah. Nah, itu bener nggak sih? Itu kenapa tuh kayak gitu? Coba jelasin ke kita para pria gitu loh. Why gitu kok salah? Oke, Padahal kan cowok-cowok kayak kita nih baik gitu. Sebenarnya sebelumnya saya jurusan hukum ya, Ya, bukan ya. psikolog. Oh gitu. Jadi ya Ya, dari sinkron sisi lah ya. hukum mungkin. Enggak gitu. Oke. Mungkin gimana tuh? Coba jelasin ke kita gitu loh gimana. Sebenarnya tuh nggak ada yang namanya konsepnya cowok selalu salah ataupun bagaimana, tergantung dari Yakin. iya. Yakin. Pas dulu kau pacaran tuh kan masa nggak Usah pernah dibahas sih ya. salah Oke, apa aja itu salah out of gitu. kamera. Kita bahas yang tentang cowok dianggap selalu salah. Ya gimana. Tidak, cowok Gimana itu kalau menurut kau? cowok tuh nggak selalu salah kok. Semua itu tergantung dari setiap pasangan memaknai sesuatu yang lagi mereka hadapi gitu Oke, loh. berarti tergantung pasangannya Iya, dong. tergantung Berarti pasangan. tergantung. Iya, tapi kalau cowok salah ya harus disalahin, nih ceweknya juga salah harus disalahin juga. Tapi kalau dari sisi cewek, kenapa sih kebanyakan cewek menganggapnya kayak gitu loh? Sebenarnya jangan aja ada yang play victim ya. Hah? Jadi nggak terlalu kelihatan yang mana salah, yang mana benar. Sebenarnya tuh cowok tuh kan kadang ada apa sih latar belakangnya kan, sebelum dia bilang ya udah deh aku emang selalu salah dan segala macamnya Oh, gitu. I see. Sebenarnya tuh cowok mau mengalah kan sama cewek-cewek, makanya bilang ya udah deh aku salah. Iya enggak? Ayo dong. Aku bingung jawabnya. Iki cari aman guys. Ya. Emang cowok tuh apa namanya? Apa sih namanya? Nalurinya itu emang mengalah pada wanita gitu ya. Aduh langsung gatel pak gua, astaga. Oke, jadi gitu ya. Tadi ngomongin apa namanya? Playing victim itu apa sih kalau menurut? Playing victim itu Sebenarnya apa? Aku nggak ngerti nih, gitu. Dimana tuh misalkan nih aku pacaran terus Oh, ada sekarang pacaran? enggak Oh, sekarang enggak. Oh, enggak. Enggak usah dibahas ya pak. Oh iya. Kan playing victim itu dimana sebenarnya aku yang salah, tapi aku tuh bukan berusaha sih, kayak memposisikan diri tuh kalau aku yang jadi korbannya gitu, padahal aku yang salah gitu. Itu namanya playing victim. Sebentar. Perlu diluruskan lagi Sebentar. pak. Saya masih agak bingung nih. Kan yang salah misalnya kau nih. Kau yang salah. Tapi kau yang nyalahin diri kau. Bener Enggak, dong. bukan. Men gimana? Misalkan aku yang salah, tapi aku nggak mau disalahin. Di sini aku yang jadi korbannya. Anda yang sebenarnya jadi korbannya jadi pelakunya gitu. Oh, berarti kau nyalah. Misalkan nih, aku selingkuh gitu. Misalkan ya guys, tidak. Iya, Enggak, misalkan. IL selingkuh. Misalkan Rizky yang selingkuh, terus Rizky selingkuh guys. Ya, lanjut. Terus Rizky selingkuh, tapi tuh Rizky tuh langsung bilangnya ke orang-orang kalau misalkan iyalah aku selingkuh karena kan memang faktornya seperti ini, makanya kamu tuh jadi pasangan pasangan aku tuh yang bener dong, bukan yang bener maksudnya yang ngertiin aku lah gini intinya dia tuh nggak mau disalahkan. Dan dia bilang kok dia tuh sebenarnya aku tuh korban loh di sini kayak gitu, secara nggak langsung ya seperti Oke. itu. Berarti yang playing victim itu adalah memutarbalikkan Iya, fakta. betul. Gitu. Padahal dia salah tapi Iya. nggak mau disalahkan, dia Iya. malah mencari kesalahan pasangannya itu gitu. Itulah caranya. Oke, berarti Belajar ya. saya kurang expert mungkin. Oh ya, nanti Jadi- cari pengalaman lagi Oh, ya. jadi playing victim kayak gitu nah. Dan sering kali itu jadi penyebabnya cowok selalu salah gitu. Iya, bisa. Karena ceweknya playing victim. Iya. Ya enggak dong. Iya dong. Enggak dong. Semua tergantung, makanya jangan sampai ada yang playing victim dan segala macamnya. Oke. Jadi pintar-pintar memposisikan diri. Yang namanya juga berpasangan ya, pasti ada bedanya, pasti ada berantemnya. Kalau nggak mau berantem, kalau nggak mau galau-galau nggak usah pacaran dulu. Nggak usah pacaran dulu. Cari aman aja dulu guys. Santai gitu loh. santai Kan aja. slow gitu. Santai aja, Nggak ada Bos. yang masuk kan. Gitu kan. Kalau mau komen di bawah. Oke, jadi
Oke, ini langsung aja tadi, tapi aku sampai lupa nih gimana kabarnya El. Oh Saya iya, udah lama iya kan langsung nggak- ditembak langsung, gitu ya. Langsung ngegas tadi, maaf. Gimana kabarnya nih? Baik. Sekarang kegiatannya lagi ngapain aja? Ya, kuliahnya online lah ya, Bun ya. Oh, kuliah online ya? Iya, kuliah online. Dia lagi berusaha buat cari-cari kesibukan biar nggak tiduran, ntar makin ngembang tuh saya tuh kan. Oh, kalau tiduran makin ngembang ya? Iya, kayak ada baking powder, baking soda gitu lah ya. Berarti sekarang lagi bukan santai sih, maksudnya lagi kuliah online Iya, di rumah aja kan? iya. Kau kan jurusan hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jogjakarta ya? Oke. Gimana di Jogja, ada yang playing victim? Waduh, kok langsung nembak begini ya? Enggak. Oh enggak, Nggak ada orang-orang dong. Jogja baik-baik ya? Oh, baik-baik apalagi aku datang. Oke, ngomongin tadi soal cowok yang selalu salah. Kau sekarang kan kau jomblo nih. Bukan jomblo, single and very happy. Ya, amin. Kau kan lagi single and very happy nih. Dulu pas kau masa-masa pacaran, pernah nggak sih kau ngerasa aku nggak mau ceritanya nih, aku cuman mau kau jawab pernah atau enggak gitu aja. Siapa? Maksudnya Apa yang kita nggak usah salah- nyebut Iya. nama lah, yang sebelumnya gitu Kalau loh. dibahas sih nggak apa-apa. Yang sebelumnya gitu loh. Kan kita dari masa lalu itu kita belajar pengalaman, belajar gitu. cara menghadapi orang ya kan. Jadi kita nggak boleh sesal nih kan Ki, Iya, kalau benar. soal masalah. Jadiin pembelajaran aja. Betul, ya. betul sekali. Itu dah. Dulu tuh kau pernah nggak sih kayak kau tahu diri kau salah, tapi cowok selalu salah Oh, gitu. ini sekarang langsung bahasnya playing victim ya. Ya. Agak Karena nyesel saya ngomonginnya gitu loh sebenarnya. Tiba-tiba saya agak menarik sana gitu loh. Kalau Oke. nggak tahu ya, lupa deh. Oh. Nggak tahu ya, tahun lalu deh kayak. Tapi kayaknya pernah lah. Aku Pernah, pasti pernah. pasti. Ya pastilah pernah kan. Itu menurut kau penyebabnya apa sih gitu? Maksudnya ketika kau berpikiran seperti itu kan pasti ada penyebabnya nih. Misalnya kayak kau mau makan, kan kau lah penyebabnya adalah lapar. Lapar, Nah, ya. sekarang itu apa sih penyebabnya gitu? Penyebab dari sebenarnya ya tergantung kita sih, ego sih Ki. Oh, iya. Ego dari setiap orang gitu. Karena waktu itu masih Ya elah masih umur-umur- labil ya kan. Masih labil-labil Ya gitu walaupun juga. sekarang masih juga sih. Ya, ya sekarang kan? masih belajar sih. Masih belajar. Maksudnya kan ya dulu SMA ya. Oh iya, zaman Ya dulu SMA. Ya kita dulu SMA iya, loh. kita ya. dulu sebenarnya ya lupa minta maaf ya. Zaman SMA sih kayaknya itu. Ya namanya juga pasti ada cekcok-cekcoknya dikit dan ego juga masing-masing saling sama-sama tinggi ya kan. Apalagi aku yang egonya tinggi banget. Ya kalau mantan aku bahas mantan jadinya bos. Ya semua tergantung gimana kita cara nyikapin pasangan kita masing-masing gitu loh. Ya, misalkan yang satunya egonya lagi tinggi, yang satunya harus kayak yang kayak maulah mengimbangi gitu loh. Kalau nggak gitu ya pecah jadinya gitu. Berarti penyebabnya waktu itu karena masih sama-sama ego ya? Iya, masih sama-sama Ego ego dan tuh jadinya yang riskan udah deh, banget." aku deh yang salah gini jadi gitu. Buat teman-teman mungkin kita sharing di sini Iya, ya. benar-benar. Buat teman-teman yang lagi pacaran mungkin di masa-masa SMA kan, yang udah ngerasa dunia milik berdua gitu kan, tapi Kalian nggak tahu gimana nanti. sorry aja nih, bukan gimana ya. Iki korban juga loh. Oke, berarti itu ya tadi. Karena labilnya ya El ya. Betul. Karena masih sama-sama ego gitu, masih sama-sama kecil lah gitu, masih sama-sama bocil. Tapi kita nggak bilang juga kita bisa ngatur ego walaupun udah makin dewasa atau gimana kan. Karena kan namanya manusia tuh berproses. Jadi nggak bisa langsung yang nurunin ego dan segala macamnya. Apalagi setiap manusia punya ego kan. Egonya masing-masing tuh kita nggak tahu tingginya seberapa. Tergantung kita bisa mengalihkan atau mengendalikan aja. Karena hidup itu adalah hidup itu adalah proses. Proses. Ya. Hidup itu adalah Jangan pernah berhenti untuk jangan pernah berproses. berhenti untuk berproses gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa dunia milik berdua, tolonglah belajar ya. Tolonglah, rezekinya iri. Pengen dia tuh. Tolong diajarin ya, adik-adik ya. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Mungkin egonya yang menyebabkan ya El ya. Untuk kau dulu tuh kan kau pernah mengalami masa-masa itu. Aku juga pernah gitu loh. Iya. Aku juga pernah mengalami masa-masa itu. Saya nggak bucin kok, Anda. Jadi gimana sih
caranya untuk menanggulangi kan timbul pertanyaan gitu sekarang. Iya, solusi lah ya. Solusinya kayak gimana lah gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang, balik lagi gimana kita harus ya berpikirnya juga nggak boleh yang pendek-pendek ya. Maksudnya kalau misalkan bisa diperbaiki ya diperbaiki, introspeksi diri. Kalau udah tahu kayaknya nih aku salah deh kayak gini, jadi nggak usah dilanjutin. Kayak misalkan minta maaf ya, walaupun dulu agak sulit ya minta maaf duluan tuh begitu saya. Agak sulit sih. Iya emang. betul, tapi nggak apa-apa. Yang namanya berproses kan setiap orang juga harus introspeksi Harus diri, introspeksi. harus upgrade diri. Yang namanya aduh nggak boleh ego deh dan segala macamnya gitu. Jadi kalau pasangan kalian lagi nggak bagus tuh, maksudnya lagi egonya juga tinggi, ya kalian nurut boleh, tapi seenggaknya diingatkan, karena kan kalian pacaran juga saling mengingatkan satu sama lain. Duh pintar banget padahal nggak pada pacarnya, bagus. Nggak apa-apa. Oke, berarti menurutku tuh apa namanya, pacaran itu adalah saling memperbaiki satu sama lain, Iya, saling proses. ngedukung satu sama lain gitu dong ya. Bener dong, karena kan jangan sampai malah kita pacaran tuh kita sebenarnya tujuannya, kalau aku ya, aku pribadi, gimana? kalau aku pribadi pacaran itu tujuannya untuk mengupgrade diri satu sama lain gitu loh. Kayak misalkan sama-sama berproses, sama-sama belajar. Kalau misalkan dia tahu hal yang lebih, aku akan dapat pembelajaran itu dari dia. Tapi kalau aku tahu lebih, aku akan memberikan itu atau sharing sama pasangan aku. Karena kita apa ya bilangnya? Kedepannya juga kalau astung kare, kalau misalkan sama-sama langgeng atau bareng-bareng kan bisa sama-sama belajar satu sama lain, dan itu pasti bakalan kita dapetin. Itu yang kita bakalan dapetin dan bakalan kita share sama orang-orang di sekitar kita gitu. Intinya positive vibes gitu sih. Iya. Jadi apa namanya, saling memperbaiki satu sama lain lah ya kalau dalam berpasangan. Wih anjay, luar biasa sekali emang. Amin dulu yuk. Ini padahal kita jomblo loh, kita berdua tapi. Sebenarnya Tapi- kita nggak punya lisensi loh. Ngomongin kayak gini kan. Iya sih, tapi kita kan cuma mau sharing gitu. Iya, Jadi ya oke lah. Pengalamannya loh. Ini pengalamannya kalam sekali teman-teman. Enggak. Cinta itu bullshit. Gak usah ngomongin gini dong kalau cinta itu bullshit. Enggak, Cinta cinta itu itu Ada kok. Belum aja. Belum aja waktunya. Oke, jadi gitu ya El, pasangan apa namanya, pasangan yang baik itu bukan pasangan yang baik sih, maksudnya alangkah bagusnya kayak gitu loh. Betul. Ketika saling memperbaiki satu sama lain, dan ketika misalnya pasangannya jadi api, ya udah kita jadi air dulu, iya. karena saling tenangin. Kalau api sama api kan jadinya kebakaran Kebakaran gitu. nanti Kan bahaya, sulit, jadi ya sulit kan? gitu Bahaya loh. itu. Gitu. Oke, jadi sebelum lanjut ke sesuatu yang agak berat, Aduh, Sesuatu takut ya yang saya agak di sini diem ya. Takut salah ngomong. nggak apa-apa, di sini bebas kok. Iya, bebas hujatan. Hujatan banyak, Pak. Jadi tadi kan kita udah ngomongin soal kayak cowok selalu salah. Dan Cowok itu nggak nggak bener sih. Kalau sama sebenarnya. aku pribadi, Oke. kalau sama aku cowok nggak pernah. Kalau Bukan. menurut Menurut aku ya, cowok nggak selalu salah kok. Cewek juga salah. ya sama-sama. Tapi ada poinnya. Tapi apa? Tapi apa itu? Kok ada Lanjut tapinya yuk. gimana? Ya semua tergantung, makanya balik lagi. Kalau Tergantung merasa personalnya. salah. Iya, kalau Berarti ini nggak bisa di genderin kayak gitu dong. Kayak cewek Iya, selalu salah, nggak cowok bisa. selalu salah, nggak bisa. Ya, nggak gitu. bisa dong. Kan Tergantung namanya manusia personalnya ya. masing-masing. namanya dong. manusia, kalau nggak pernah salah ya nggak pernah belajar dong. Betul sekali. Oke, berarti tergantung personalnya ya guys ya. Cowok selalu salah itu hoax. Itu hoax. Tergantung personalnya, cewek juga bisa salah, cowok juga bisa salah gitu loh. Tergantung pacar kamu guys. Tergantung pacar kamu kalau kamu punya gitu. Kalau nggak Kalau punya nggak ada, ya udah. Gimana? Kita benar selalu. Oke, jadi ini agak ringan tapi agak berat sih sebenarnya pertanyaan aku yang terlintas di kepala sejenak gitu. Kan kau pas di sini tuh di rumah. Terus kita agak jauh nih dikit ya guys. Tuhan kau pas di sini tuh kau di rumah, banyak teman-teman, ada family, dan kau lagi nggak jomblo waktu itu pas lagi di rumah. Oh wow, oke. Sekarang kau merantau nih. Oke. Pas merantau malah jomblo, sepi gitu kan. Iya benar. Teman-teman yang di sini maksudnya Jauh ya kita kan? jauh jadi LDR gitu kan. LDR pertemanannya gitu. oke. Kemudian untuk hubungan pacarannya udah kandas gitu. Ya, Kemudian terus? bersama family juga LDR gitu.
Itu gimana sih rasanya kok pas merantau malah sepi gitu? Gimana? Apa sih yang kau rasain? Apa kau pernah ngerasa kayak Homesick gitu ya. ya homesick? Kalau homesick itu nggak usah ditanya ya kan, apalagi awal dari aku ke Jogja pertama, karena kan di Jogja nggak ada siapa, keluarga nggak ada, kenal pun juga hanya sekedar tahu nama buat kating-kating yang bantuin aku di sana kan. Oh berarti sebelum kesana kau udah kenal Iya, beberapa jadi cutting? kan aku cari kan, maksudnya ya usaha lah gitu, karena aku tahu ini aku bakalan sendiri nih di sana. Jadi alangkah baiknya aku cari tahu untuk kenal dulu untuk masalah tempat tinggal atau kos-kosan gitu. Terus ya hal yang paling disulitkan pertama itu adalah homesick sih. Homesick. Aku kemarin itu tuh mamaku antar dulu kan, mamaku antar dulu ke sana, tapi satu hari sebelum ospek atau inisiasi itu aku ditinggal. Oh berarti diantar dulu ke sana. Iya. Mama kau sempat stay di sana? Sempat stay selama berapa ya, kurang lebih 10 hari atau 10 berapa harian ya, sana, karena baru pas sebelum kau ya, mulai ospek inisiasi aku langsung ditinggal ditinggal. pulang gitu, karena kan buat beresin kos. Jadi aku ngerasa homesick, bener-bener homesick itu tuh mama masih di Jogja, tapi aku udah ngerasa jauh dari rumah. Oh, Iya kan, karena kan tempat baru, ngerasa asing. beradaptasinya Iya itu ya, kan. beradaptasinya itu. Terus kayak mikir, aduh ini ngapain sih aku di sini gitu, jauh-jauh sekolah, kenapa nggak di rumah aja gitu, maksudnya di daerah di Bali gitu kan. Terus nggak lama kemudian mama pulang, besoknya inisiasi. Oke. Nah itu bener-bener kayak yang, tapi menurut aku peran dari temen itu ada banget sih. Selama aku kemarin ya inisiasi dan segala macamnya, waktu pertama kali ada di Jogja gitu. Jadi bener-bener masih homesick itu, bener-bener kayak yang aduh pengen pulang. Sampai aku pernah ada di mana di fase aku denger suara pesawat terbang pagi-pagi atau malam-malam gitu. Aku masih kayak yang aduh pengen pulang gitu rasanya gitu. Tapi emang semua tergantung kita sendiri. Kalau kita nggak emang dari kemauan sendiri itu bakalan sulit. Jadi pinter-pinterlah kita memotivasi diri kita sendiri, kayak kamu bisa kok, Ndah, ini kan yang kamu mau, kenapa kamu sekarang baru kayak yang nyesel dan segala macamnya. Tapi dijalanin malah enjoy, malah seneng banget ya. Iya kayak gitu. Sekarang malah nggak mau pulang. Iya makanya kayak gitu kan, namanya berproses. Oke, Kan balik lagi kita kita manusia namanya itu berproses, Iya, makin banyak benar-benar. temen, ya gitulah pokoknya. Oke, berarti pertamanya waktu itu kok ngerasa sepinya tuh lebih ke rindu rumah Iya, gitu lah. kangen rumah sih Kangen lebih rumah tepatnya ya. kan. Kangen rumah dan kangen suasana rumah lah gitu ya. Benar. Pertamanya ke sana. Soalnya tuh rumah itu tuh ada dapur, baru bangun tidur keluar kamar kan kayak ada dapur, ada ruang tamu, ketemu banyak orang. Terus sedangkan sekarang kamu ngekos, ruanganmu hanya satu, hanya kamar itu kamar gitu loh itu. kan, kayak yang kaget. Tapi ya lama-lama asik ya bun. Adaptasi itu Adaptasi. perlu Proses, waktu aja ya, proses, perlu proses apa sih? Perlu waktu untuk berprosesnya gitu. Oke. Jadi itu agak jauh tadi, agak jauh sedikit. Melenceng ya. Mungkin aku mau nanya nih, El. Kan tadi kita bahas soal yang pertama kali kita bahas tadi kan soal apa sih namanya? Cowok selalu salah gitu, dan ternyata itu hoax. Iya, Dan ternyata itu hoax, cuma Tidak bacot boleh, aja. tidak gitu. boleh itu. Ya, itu cuma bacot aja. Kasihan cowok-cowoknya. Jadi aku mau nanyain soal pandangan cewek ke cowok gitu loh. Menurut kau cowok tuh harus kayak gimana sih? Karena kita tuh sering bingung gitu loh. Percayalah, misalnya aku kasih situasi nih ya. Misalnya kau lagi homesick kayak gitulah, yang tadi Terus kita cowok bahas tuh itu harus supaya gimana nyambung. gitu. Cowok tuh harus gimana sih benernya? Sebenarnya kalau di sini ngomongin tentang cewek ingin cowok itu seperti apa, aku terlalu memukul rata ya. Enggak nih, menurut kau aku, gitu ya lah. kan? Menurut Kalau kau menurut harus aku gimana pribadi. gitu. Sebenarnya itu semua balik lagi sama si ceweknya itu seperti apa gitu loh. Iya, iya. Kalau ceweknya kayak aku, Nah, cewek yang si seperti kau? Pisces yang baperan dan bener-bener pakai hati banget apa-apa, pasti kayak mikir, ih aku tuh lagi homesick loh, kok aku tuh pengen apalagi aku orangnya kan harus physical touch kan, kayak maksudnya aku akan merasa ada temen kalau misalkan kayak bersentuhan atau harus maksudnya bersentuhan tuh maksudnya Ya, ya, kayak maksudnya- gini biasa kan, maksudnya kayak gini, iya gini ya, gitu, gitu. Bukan dekat gitu loh, bersentuhan dekat gitu. bukan yang hanya cuman
Telepon, ngomong gitu chat. tuh aku kurang. Berarti nggak bisa jauh gitu ya? Nggak, sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi kalau diusahain mau ngomong baik-baik juga boleh. Nggak, maksudnya Apakah cowoknya harus datang ke sana saat itu, El? Kan timbul pertanyaan itu jadinya, El. ya semua tergantung. Kalau aku sih pribadi kemarin nggak kepikiran sampai sejauh itu. Maksudnya kayak yang harus didatengin itu enggak. Cuman seenggaknya ya butuh perhatian lebih dan segala macamnya. Berarti lebih ke perhatiannya. Iya betul. Tapi semua tergantung ceweknya loh. Nggak menutup kemungkinan mungkin yang ceweknya tuh nggak terlalu. Tapi kayaknya kebanyakan banyak sukanya ceweknya digituin kan. Diperhatiin, Ya nggak sih? mungkin enggak lah. Masa Orang nggak lagi sedih masa dibiarin. masa dibiarin dicuekin kan? Makanya. Kan cowok pun nggak suka juga sebenarnya kan? sih. Iya kan? Jadi cowok tuh Cowok pun nggak sebenarnya suka juga aku tidak mau sebenarnya sih, ya. menyebut cowok sama cewek itu sama dan segala macamnya. Tapi namanya manusia, walaupun cowok kadang lebih suka pakai pikirannya daripada pakai perasaannya. Aku perasaan cancer. Oh, cancer sama. Cancer. Kita sign air, Cancer. bos. Cancer. Nah, gitu. Oh, oke. Jadi kayak yang pasti akan suka apabila diperlakukan yang spesial Yang sama pasangannya gitu. Oke, Jadi berarti lebih ke perlakuan spesialnya ya. sebenarnya kadang tuh cewek kode-kode loh, tapi kadang cowok tuh, aduh cowok aku kok nggak peka banget Kayak gimana sih biasanya gitu. kode-kode cewek tuh? Misalnya kau lagi kayak gitu nih, kau mau nih ceritanya aku pacar kau nih, ceritanya kan. Aku berasa Kau lagi homesick tahu nih, banget lagi homesick. semuanya ya. Bukan itu. Nih kita sharing aja ya guys. Jadi sebenarnya kita nih curhat guys, Nah, bukan itu lebih ke bukan curhat. apa-apa loh. Curhat di videoin terus kalian yang banyak dengerin tahu, gitu iya. karena Mana tahu bisa saling sharing. Oke, jadi misalnya aku pacar kau nih. Kan kau lagi homesick nih, homesick. Nah, terus aku agak cuek misalnya gitu kan. Agak cuek, aku lagi main MOBA gitu. Main Mobile Legend lah atau main game gitu sama teman-teman kan. Terus kau ngechat Aku lagi homesick nih. aku lagi homesick nih gini. Terus aku bilang, "Oh, iya istirahat ini." Salah dong. Oke, berarti itu emang langsung ditelepon gitu. Tahu gimana? Kalau setauku dan Sekeinginan kau gimana gitu lah. Keinginanku kalau misalkan aku lagi di posisi seperti itu ya kan yang paling dibutuhkan teman. Yes, Sedangkan betul. kita di kosan sendiri waktu itu. Ya pasti bukan harusnya ya, sebaiknya. Sekeinginannya itu kan kayak aduh nggak ada temen. Kadang tuh kalau homesick tuh hilang karena kita ada teman ngobrol gitu. Oh, itu yang bahaya gitu. Nah, lah. itu Iya, yang jadi masalah sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan semua tergantung orangnya masing-masing sih, balik lagi. Oke, jadi kita setuju ya. Misalnya kau lagi bilang nih, aku homesick Aku nih, homesick gini. nih. Biasanya kalau ngomong homesick itu kan biasanya dia kan lagi senggang kan pasti. Orang kalau lagi senggang nggak ada kerjaan pasti kayak kepikiran rumah, aduh kangen Oke, banget I sama see. rumah gitu. Jadi mungkin itu jadi kesempatan buat telepon kayak kamu kenapa, sini Oke. cerita bla bla, keluarkan kata-kata buaya kalian. Oke, jadi ketika saat kayak gitu tuh kita setuju semua bahwa cowoknya langsung nelpon nih. Oke, misalnya aku langsung nelpon nih. Halo, kau kenapa gini. Nah, sekarang coba keluarin kode-kodenya gitu. Gimana kira-kira kode cewek tuh supaya mungkin kita yang cowok-cowok yang nonton supaya ngerti gitu. Kode-kode cewek apa? Misalkan kalau kode-kode cewek minta ditelepon kayak yang aku lagi homesick nih. Oh. Kalian tuh harus mikir kalau orang lagi homesick tuh gimana ya? Oh iya, Oke. berarti dia harus ada teman. Terus gimana caranya? Tapi kan ini LDR. Jadi gimana caranya biar Biar ada ada teman di gitu. sana Ya udah gitu. telepon deh gitu. Apalagi sekarang udah ada VC, udah ada telepon. Bahkan kalau mau berbanyak bisa Zoom loh. Iya kan? Iya Bisa nge-zoom sama pasangan. Itu Iya, belum Zoom. ada loh. Iya, Atau double date sama temen kan Nggak bisa gitu juga konsepnya, zoomnya. Oh nggak gitu. ya. Nggak Zoom kan bisa berame gitu loh. Iya boleh kalau mau Bisa tuh group kumpulin, date atau pacar 1, pacar 2, pacar 3, oh, pacar 4 gitu ya. supaya sekalian gitu. Iya. Satu server Itu semua. Iki itu yang biasanya pintar kayak gitu dari SMA. Aku setia kok guys. Aku setia. Amin. Aku setia. Setiap tikungan ada guys. Anjir. Nggak. Skip. Oke, jadi gitu ya El. Kode-kodenya tuh kayak gitu. Itu kalau kode homesick, mungkin kode-kode yang lain tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan lagi LDR nih, Nah, aku misalnya lapar lagi- gitu ya kan. Oh. Aku lapar. Itu artinya apa gitu loh? Ya jangan dong yang namanya ya udah sana makan karena yang mengingatkan akan kalah dengan yang membawakan atau membelikan. Gitu. Men kan lagi LDR gimana dong? Guys, sayang. Misalnya aku di Bali, kau di Jogja kan. Terus kau bilang aku lapar. Aku harus gimana? Perlukah saya ajarkan untuk iya, menggunakan Grab atau GoFood sayang?
Tau gak sih? Ya kreatif dong. Misalnya kalau misalkan kalian nggak ada nih ya, kalau kalian nggak ada, aku kasih tahu triknya. Misalkan kalian lagi LDR, terus kan mau go foodin, pasti kalian udah tahu. Maksudnya kalau yang kaum LDR kayaknya kebanyakan udah pada tahu deh. Tapi kalau yang calon-calon LDR, aku ajarkan caranya ya. LDR. Jadi tuh misalnya kalau jauh, kalian jadi pacarnya harusnya udah tahu dong locationnya di mana, terus juga alamat lengkapnya gimana. Tapi gitu. kalau misalnya kau nih di Jogja, kau udah ngasih alamat aku kan, di mana kos kau gitu. Sebelum-sebelumnya udah tahu aku kan. Sekarang aku kirimin Grab sana. Dan ternyata itu bukan lokasi kau, tuh gimana? Loh. Ternyata kau bohongin aku selama ini, oh gimana? Gimana? Gak gitu konsepnya Bunda, gitu konsepnya. makanya dong. Kan ada, makanya tuh download. Kok aku jadi kayak kasih tahu aplikasinya sih? Aku kan nggak di itu ya. Ya, tapi ada aplikasi. Ya pokoknya usaha dong guys, usaha. Kalau nggak gitu dia kan pasti punya temen tuh. Nah temennya ditanya, ini kosnya di mana sih lokasinya? Bisa Sherlock nggak bantu? Gitu. Jadi usahakan untuk ada gitu lah. Untuk terasa ada meskipun nggak ada gitu loh. Oke, usahakan untuk terasa ada meskipun tidak ada. Untuk mungkin yang calon-calon LDR sangat bermanfaat ini ya. Download Grab lah atau Gojek gitu loh. Terus kalian juga download Zenly ya kan? Buat tahu Zenly namanya. Zenly? Iya. Wah, saya baru tahu itu. Aplikasi apa itu, Kakak? Kayak itu. Wah, apa itu? Jadi bagus loh aplikasinya. Gimana? Jadi itu apa isinya? Isinya tuh bisa tahu lokasi di mana Lokasinya. gitu. Jadi karena aku temenan sama Iki. Terus Iki tuh kelihatan di sana. Oh, Iki itu lagi di orang sini, yang aku di mau di tracking itu harus punya Zenly juga? Iya, harus punya Zenly. Oh, berarti juga. sama-sama punya Zenly. Iya, kan diajakin dong, yang punya Zenly yuk gitu. Buat apa enggak? Kan biar tahu satu sama lain di mana gitu. Padahal gue protektif. Protektif gitu Enggak kan. apa-apa sih, kan Nggak cuman apa-apa sih, gitu. wajar. Cuman lokasi aja gitu. Tapi kalau nggak mau bisa dinonaktifin loh Zenly. Oh, bisa dinonaktifkan. Iya benar. Bahaya Sangat kan. fiturnya bagus sekali ya, download Zenly. Di bawah. Oh Tuhan. Oke, jadi mungkin untuk selalu terasa ada meskipun nggak ada gitu ya, El ya. Harus kreatif Harus lah. kreatif lah para cowok gitu. Kalau emang beneran sayang sama pacarnya ya harus kreatif. Oke. Terus aku mau nanya lagi. Banyak nuntutnya ya cewek ternyata. Gila di sini tuh kayak aku ngasih tahu tuh cewek tuh kayak gini ke cowok gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa. Iya, tapi Harus tuh. Ya kalau sayang sih dijalanin, kalau enggak ya nggak usah. sama cowok juga kadang agak nuntut sih. Iya kan? Kadang agak nuntut juga cowok ada. Kalau Iki sendiri gimana? Kira-kira nuntut. Kok jadi ngomongin saya Enggak, gitu. kan kita tuh nggak boleh ngomong cewek cowok karena kita nggak tahu kan setiap Oke, orang menurut maunya kita seperti pribadi apa, ya, menurut kita maunya pribadi. seperti apa, gitu. Kemungkinan apa yang kita omongin orang lain juga ngerasain hal seperti itu kan. Gitu. Kalau aku pribadi sih ya, El ya. Gimana? Kan kau tahu sendiri Iya, bagaimana nuntutnya gimana? Bagaimana track record aku Oh sebelumnya gitu iya kan. benar. Sebagai mantan aku kayak gimana, kan kau dekat gitu kan. iya. Tahu juga kan. Tahu. Aku sih bukan cowok yang apa sih, yang nuntut kayak selalu ada gitu loh. Karena kita sama-sama dengan kesibukan masing-masing gitu. Benar. Tapi aku cuman minta kayak kabar karena aku khawatiran. Oh iya benar. Aku kadang agak khawatiran orangnya gitu. Jadi misalnya kalau udah tiba-tiba sehari hilang gitu, nggak ada kabar apapun, nah aku khawatirnya tuh bukan khawatir kayak, wih nanti diambil orang gitu, nah, bukan gitu khawatirnya. Khawatir aku tuh lebih ke takut kenapa-kenapa di jalan, kayak benar, gitu aku khawatirnya. Itu bagus lah. Sebenarnya itu bagus. Jadi asalkan nuntutnya nggak berlebihan ya nggak sih, cuman kabar gitu loh. Kayak ya sesibuk apapun. Kalau aku tuh sering lihat deh, ada tulisan sesibuk apapun kamu, kalau kamu prioritasnya kamu akan dikabarkan. Gitu. Ya sebenarnya Itu kan jadi ngomongin prioritas. Oke, jadi apa tadi? Itu tergantung prioritas kali ya. Jadi sebenarnya juga kan. Anda prioritas saya tidak. Kalau tidak ya tidak saya kabarkan. Oh, I see. Jadi Kalau ada kabar, kalau nggak ada kabar, mungkin lagi sibuk. sibuk. Tapi Atau bukan sibuk itu tidak prioritas ada. ya. Bukan prioritas. sibuk aja. itu nggak ada. Iya.